Ya si perempuan ini tembus tembok, Bang. Wah, tembus tembok. Jadi sebelum tembok kan ada dispenser. Oke. Nah dia tembus dispenser itu, Bang. Tapi sebelum tembus dispenser dia senyum. Entah sama aku atau gimana ya, dia senyum. Kayak senyum Joker, Bang. Oh, lebar. Hah, lebar sampai sini. Enggak lama supervisor datang. Itu supervisor datang, ngecek segala macem. Izin ke toilet. Pas turun-turun mukanya pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu kakak-kakak dari Jakarta Barat. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia kerja di salah satu minimarket yang ada di Jelambar, Jakarta Barat. Nah, mungkin teman-teman tahu nih apa nama minimarketnya. Dia sering ada tuh di pinggir jalan, ya, yang selalu bersaing kompetitornya yang merah dan yang biru. Ya, mungkin pengen sih nyebutin namanya, tapi teman-teman udah paham lah apa nama minimarketnya itu. Ya, sering mampir ke ATM dan bayar parkir 2.000. Nah, itulah tempatnya. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa kakak-kakak di samping gua ini. Halo Kak. Halo. What is your name? Ya, nama saya Nunung Kodariah. Oke, biasa dipanggil? Nunung. Oh, bukan Kodar. Kan. Oke. Nah, Mbak Nunung, Jakarta Barat di mana, Mbak? Daerah Jelambar. Aku. Iya. Oh, di Serengseng. Oh, Serengseng, Tinggalnya. Jakarta Barat. Ya. Sapa dong warga Serengseng. Halo Serengseng. Mampir ya. Serengseng, seng, 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 seng. Seng, seng, seng. Kayak knalpot Ereking ya. Oke, by the way, waktu itu kerja tahun berapa nih, Mbak Nunung? Awal mula kerja 2013. Resignnya itu 2020. Resign dari minimarket itu? Iya, dari minimarketnya Berarti 2020. udah 8 tahun ya. Ya, lumayan lama. Gokil, dan 8 tahun itu pasti banyak nih pengalaman horornya. Iya. Katanya rukonya itu cukup lumayan sob. Oke, tahan dulu Mbak Nunung ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja. Aduh, lilipan, bentar ya. Oke, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri di sini. Oke, siapin kopinya, siapin kuacinya, cemilannya, cari posisi rebahan terbaiknya, gaskan. Kita ke gibah misteri. Halo Mbak Nunung. Halo. Gimana nih Mbak kisah pengalaman horornya waktu kerja di di minimarket itu? Nih, saya kan awal masuk 2013. Oke. Di situ saya karyawan baru. Sebelumnya ada 5 orang. Standarnya itu kan cuma 6 orang ya. Oke. Jadi tambah 1 jadi 6 ya kan. Itu ada kepala toko. Pokoknya 3 pemegang sip. Kasir 2, pramuniaga 1. Nah, Mbak Nunung sendiri jadi Aku apa? sebagai kasir. Kasir. Ya. Siap. 6 personilnya libur 1. Jadi 1 hari 5 orang. Oke. Pagi 2, siang 3. Di satu kejadian nih awal-awal mah nggak ada yang janggal ya. Dari 2013 saya masuk tuh nggak ada yang janggal. Oke. Kalau boleh tahu gedungnya itu berapa lantai, Mbak? Gedung itu 2 lantai. Rukonya itu 2 lantai. Iya. Oke. Itu juga ruko lama, ruko gimana sih? Udah bangunan lama, bangunan tua. Awal-awal 2014 tuh kayak baru ngerasa kejanggalan nih. Itu kan saya lagi di shift 2. Di shift 2 kan 3 orang. Oke. Saya, pramuniaga, sama kepala toko. Saya kebagian istirahat duluan nih. Isoma, saya naik ke atas, sholat, makan, segala macem ya kan. Itu sambil makan di gudang samping, itu kan posisi naik ke atas, terus samping sebelah kiri tempat ruangan istirahat. Di depannya lagi
gudang barang-barang gitu kan, sekotak doang gitu kecil, dibatasin sama triplek doang, tembok tapi triplek gitu, jadi kedengeran aktivitas samping tuh ngapain, kalau ada suara apa pasti kedengeran. Itu lagi makan enak-enak, itu ada suara langkah kaki bolak-balik kayak lagi ngambil barang gitu sih, tapi nggak ada kedengeran barang jatuh, nggak ada, cuman langkah kakinya doang bolak-balik gitu kan. Saya masih santai tuh makan, penasaran mungkin ya. Udah selesai, saya ke gudang samping, tuh nggak ada apa-apa, nggak ada orang, nggak ada tikus atau kucing, nggak ada. Oh, tapi ada suara orang langkah. Suara langkah kaki sepatu gimana sih kalau tek tek gitu loh. Kan nggak ada orang, apa tadi udah turun ya gitu. Tapi kalau turun itu kan ruangan saya kan deket sama tangga ya kan, pasti kalau turun ke bawah kelihatan, soalnya pintu itu nggak saya tutup. Saya turun mau ke kasiran, lah itu teman saya di situ. Saya mau ke kasiran nih, kan udah selesai, itu teman saya lagi ngasirin. Aku pikir yang ngasirin ini kepala toko. Ternyata kepala tokonya lagi di komputer sebelah, lagi sibuk sama kerjanya dia lah. Terus aku nanya dong, bang, tadi lu ke atas nggak? Kagak dong, katanya gitu. Serius bang gitu kan? Kagak, gue kan ngasirin, kata dia gitu. Gue nge-backup lu, kalau kagak ada yang backup siapa, kepala toko lagi sibuk tuh, kata dia. Iya sih ya, yaudah sedih gue kasirin lah gitu kan. Gantian dong, dia istirahat. Tapi gue nggak cerita tadi ada apa. Gue ceritanya pas tutupan. Bang, tadi ada ini, ada langkah kaki, entah itu orang atau kucing bang gitu kan. Tapi bener suara sepatu ngelangkah gitu, kayak sepatu lu lah gitu. Kalau lu lagi ngelangkah gimana sih, kan gue tahu kan kalau lagi ngambil barang gimana gitu. Tapi gue tadi kagak ke atas dong, katanya. Demi dah, kata dia gitu. Ya udahlah gitu kan. Udah tuh aku lupain. Terus beberapa bulan kemudian tuh pas masuk sama mereka lagi, kepala toko, pramuniaga, sama aku. Kalau ini kejadiannya pas sudah tutupan shift. Gue mau ke atas ganti baju, terus kepala toko gue ini, dong bareng dong, temenin ya, tungguin sampai gue kelar, kata dia gitu. Ya bu. Terus gue ganti baju, udah selesai dong salinan segala macam, gue tungguin. Ntar ya Nung, aku mau ganti baju dulu, mau kamar mandi. Iya. Udah keluar, aku ngeliat itu toilet nggak dimatiin. Aku mau matiin dong, matiin dulu lampunya ya kan. Tapi sebelum matiin lampu tuh gayungnya itu ada di atas, di bak air yang dari keramik gitu. Kan? Gayungnya tuh di atas gitu kan. Kalau posisinya sih nggak bakalan jatuh walaupun kesentuh, soalnya aman lah ibaratnya, nggak bakalan jatuh, apalagi kena angin. Nggak ada kan kalau angin niup gayung. Aku matiin lampunya, pas mau turun pijakan pertama tangga, bunyi suara gayung jatuh, gumprang gitu, prak gitu ya kan, pokoknya jatuh gitu ya. Terus aku balik ke kamar mandi sama kepala toko. Yah Nung, ngapa dimatiin lampunya, kata dia gitu. Lah emang kenapa bu, kalau toilet tuh jangan dimatiin lampunya, kata dia gitu. Nyalain aja. Terus tadi apaan ya bu? Ketahu, kata kamu sih dimatiin, kata dia gitu. Udah buru-buru turun ke bawah. Berarti di bawah yang jatuhin siapa? Nggak tahu. Itu tuh merinding, saat itu juga merinding sih. Kayak logikanya itu gayung bener-bener di posisi yang aman lah, nggak bakalan jatuh. Lagian tikus masa iya masuk ke itu toilet jatuhin gayung, nggak ada tikus, nggak ada apa, jatuh prak gitu. Di bawah kepala toko bilang, kalau toilet jangan dimatiin ya Nung, itu apalagi di samping itu tangga bang, loteng atas tuh ada tangga. Depan kamar mandi tangga, di sampingnya di depannya kamar mandi kan tangga, belakangnya tangga ada galon. Itu kan lembab banget. Makanya si kepala toko pesen jangan dimatiin lampunya, kata dia gitu. Ya bu, emang kenapa sih bu gitu. Ini toko tuh udah lama banget, gedungnya juga udah tua, kata dia gitu. Iya. Oh ya udah deh gitu kan. Itu di 2014. Nah 2015 saya pindah area. Pindah area gimana maksudnya? Itu kan daerah Jelambar. Masih tetap daerah Jelambar sih, cuman aku pindahnya ke toko baru di pinggir jalan raya, persis di depannya ada jembatan gitu. Jadi pindah toko minimarket. Iya. Pindah minimarket. Itu toko baru, ya baru 3 bulan saya pindah ke situ. Kalau kata orang mah training buat naik jabatan gitulah, kan waktu di
Toko pertama masih kasir, pindah toko buat naik jabatan. Oke. Itu pas di shift 2 setelah tutupan, sembari nunggu pemegang shiftnya selesain data-data sama pramuniaga ngapain gitu, ngepel segala macem, aku duduk di depan toko. Itu ngeliat kayak ada perempuan turun Dari? jembatan, ini jalan raya. Oke. Seberangnya itu kan jalan raya, tapi ada pembatas tembok tapi tinggi gitu loh. Itu perempuannya itu ada di balik temboknya itu tinggi. Aku masih ngeliat di atas kelihatan kan kepala sama badannya segini. Baju putih turun, kalau di atas kelihatan tinggi, pas turun ke bawah ukuran manusia normal. Oke. Perempuan normal gitu ukurannya. Tadi kan di atas kelihatan ya tinggi. Kenapa di bawah malah ukurannya normal gitu kan. Terus dia berhenti di samping perempuan lagi duduk. Dia perempuan ini kayak pekerja malam gitulah. Wow, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Nice. Nah, si yang aku lihat itu, perempuan yang aku lihat berdiri di sampingnya. Lagi nunduk gitu kan. Rambutnya panjang, bajunya putih. Merinding tuh kan. Aku tanya, pas banget temen aku nih keluar dari toko buat nemenin nongkrong lah gitu. Aku tanya, "Bang, lu lihat perempuan di samping itu nggak? Samping orang yang duduk gitu kan?" "Nggak ada," katanya. "Serius?" "Ih, nggak ada, itu kan sampingnya tiang." "Ada banget tuh lagi duduk, no. Itu nunduk," kata gitu. "Nggak ada, Nung. Istighfar dah lu," kata gitu. Oh, temannya nggak ngeliat? Nggak lihat. Terus? "Ih, tadi ada, Bang," gitu kan. Iya. Aku sampai lemes lah, masa aku ngeliat gituan gitu kan. Saking penasarannya, pas pulang, arah pulang nih, aku tetap ngeliatin tempat yang tadi itu masih ada. Mbak-mbak itu masih ada, yang baju putih itu. Oh, terus wanita malamnya itu? Masih ada juga. Di sampingnya dia? Iya. Wih. Terus? Nggak kelihatan mukanya, tapi dia nunduk. Bajunya putih, rambutnya panjang. Oh, gila. Aku cerita dong sama bapak. "Pak, itu lihat gak di samping ada orang, yang sampingnya orang duduk gitu kan." Mbak Nunung? Bapakku kan, aku dijemput sama bapak kan. Dijemput, iya, motor. Aku sambil ngomong, "Pak, itu di samping ada orang gak sih?" gitu kan. "Yang mana itu di seberang ada orang yang duduk, sampingnya ada orang gak?" "Nggak ada, Nung, itu tiang," kata dia. "Emang tadi ngeliatnya gimana?" "Aku ngeliat itu tinggi, Pak, dari jembatan. Tapi pas sampai bawah itu ukuran normal, orang biasa. Apa dia melayang ya?" gitu. "Ih, merinding banget, Pak," aku gituin kan. "Ya udah, istighfar aja. Emang di depan toko aku tuh pohon tinggi, pohon gede, jembatan, temboknya tinggi lah gitu." Jembatan penyeberangan gitu ya? Bukan jembatan jalan raya, tapi jembatan gitu ya. Oh, Orang-orang pasti tahu lah daerah Jelambar ada jembatan gitu kan. yang banyak wanita malam tuh? Tuh. Untung saya nggak tahu. Selang beberapa bulan, itu kan bulan puasa nih. Yang tadinya toko saya normal, toko normal, ini dirubah ke toko 24 jam. Pas shift 3 itu cowok, pramuniaga sama kepala toko. Kan kalau shift 3 nggak boleh perempuan, jadi harus cowok. Dia cerita pas cerita sama aku. Habis sahur, mereka pada nongkrong, kerokok lah ibaratnya. Itu emang tokonya sepi kan, pas subuh. Lagi nongkrong, katanya mereka diketawain Kunti di depan toko itu. Makin yakin dong, berarti benar yang gue lihat itu Kunti. Paginya dia cerita sama aku, "Tadi gue diketawain Kunti, suwe," kata gitu. "Malam." "Serius lu?" "Iya." Gue sama kepala toko langsung ngibrit ke dalam, kata dia gitu. "Yang benar?" "Iya." Aku merinding jadi. Nggak apa-apa, kita merinding syahdu di sini. Oke, Iya. lanjut lagi, Mbak. Aku nanya sama kepala toko aku, "Bang, beneran, Pak?" "Iya, Nung, gue diketawain. Suaranya tuh melengking kayak ngambang," kata dia gitu. "Emang ya?" "Iya." "Ya Allah," kataku, "ini berarti emang tadinya toko bekas apaan sih, Pak?" Aku gituin. "Katanya sih ini toko kosong, ruko kosong dijadiin minimarket. Udah kosong lama," kata dia gitu. "Oh gitu." Nah, setiap ba'da zuhur di gudang selalu bau melati. Bukan aku doang yang nyium, ternyata hampir semuanya. "Masa bau melati ya, Pak? Emang ada yang nanam bunga melati?" kataku. "Kagak ada. Kalaupun ada di belakang ruko mah nggak bakalan sampai sini lah wanginya," kata gitu. "Iya ya, Pak. Apaan ya?" gitu. Aku lagi istirahat pagi itu, shift 1 ya. Istirahat jam 1 lah. Itu ada yang ke toilet. Jadi posisi tokonya itu
kecil, gudangnya sempit lah. Jadi pintu masuk ke toilet itu kelihatan dari gudang. Soalnya toiletnya di depan persis. Iya. Kalau orang lewat, slet Pasti. gitu, kelibatan ngelihat dong. Ya ada yang lewat gitu ya. Hitam. Merinding. Ada yang lewat gitu kan. Aku lagi makan. Pak, ada yang ke kamar mandi ya? Gak ada, sepi dong. Serius, gak ada. Aku lihat toiletnya emang tutup. Aku tungguin gak ada orang. Kapan ya? Pas aku buka, kosong. Cuman posisi ketutup. Pak, itu tadi ada yang ke toilet kagak sih? Aku gituin. Gak ada tahu. Tapi jelas banget baru lu ngeliat ya, ada yang masuk. Seret gitu. Kan aku duduknya begini. Pintu di sebelah sini. Seret gitu, kayak dari ujung mata kelihatan. Iya. Udah gitu nggak jauh, posisi toiletnya juga nggak jauh. Keluar pintu kelihatan sebelah kiri toilet. Pasti kelihatan dong kalau ada orang juga. Walaupun bentuknya juga manusia gitu kan. Aku lihat, aku puterin itu toko, nggak ada orang sama sekali. Posisi itu jam 1-an, emang sepi. Jam 1 siang? Ya jam 1 siang. Oke. Ya itu udah kelar ya kan. Itu saya selama 8 tahun pindah-pindah area. Tapi balik lagi nih ke toko yang pertama. Tapi personel udah beda. Iya. Udah beda semua personilnya, orang-orang baru semua ya. Aku itu udah jadi pemegang sip lah, udah balik lagi ke toko yang pertama. Oke. Udah pemegang sip. Oh, jadi atasan gitu ya? Jadi atasan. Naik jabatan. Tapi itu 5 personil sekarang. 3 pemegang sip, 1 kasir, satunya ini pramu. Oke. Jadi pramu sama kasir 1 orang doang nih, satu-satu. Jadi aku kebagian pagi 2 orang, malam 2 orang. 1 libur. Aku pas masuk pagi sama kasir, sama perempuan. Kalau sama kasir kan otomatis yang ngisi barang aku dong. Aku ngisi barang semua, ngedisplay semua. Pas lagi datang barang juga kan. Itu kejadiannya siang sebelum zuhur. Kan aku lagi ngecek-cek barang, mau ngisi barang ibaratnya ya, mau ke lantai atas. Itu posisi gudang udah berubah, udah dirombak soalnya. Oke. Yang tadinya ke atas ke kiri ada ruang istirahat, ini udah ngeplong. Ini ke atas, ya kan, ke atas, masuk di sebelah sininya tapi dibatasin triplek masih. Tapi panjang ke belakang. Yang tadinya kan gudang depan cuman gudang doang. Ini gudang masih ke belakang lagi ke berangkas. Itu aku lagi ngisi barang. Kan kalau gudang itu kan raknya tinggi. Ya sekitar berapa ya? 7 lah ya. Oke. 7 rak. Harus pakai tangga. Kalau enggak ya nggak nyampe kan. Aku males tuh pakai tangga. Terus? Manjat aja. Oke. Terus. Manjat nih kan. Jadi manjat itu ngambil barangnya aku lempar ke bawah. Mungkin berisik kali ya. Kelempar bawah itu di dalam box yang buat nanti turunin barang-barangnya ke lantai 1. Ada kali 7 kontainer gitu ya. Pas di kontainer terakhir aku mau tutup nih. Udah dong, udah selesai ambil barang mau turunin ke bawah. 7 kontainer itu. Oh, kontainer itu yang kotak biru itu ya? Ya, kontainer box Yang yang buat barang. Oke, jadi bukan truk kontainer, bukan? Bukan. Oke, lanjut. Jadi 7-7-nya kan udah selesai nih ngambilin semua barang-barang yang mau di-display. Aku rapihin, mau susunin ke bawah. Itu tuh di depan sebelah kiri ada perempuan lewat kayak transparan. Aku ngelihat dia, tapi aku juga ngelihat barang yang ada di belakangnya. Oh, tembus pandang gitu? Tembus pandang. Gila, terus? Aku tetap ngeliatin itu, mikir, ini gue ngeliat ini perempuan, tapi gue ngeliat belakangnya juga, gitu. Masih mikir pakai logika, orang kalau normal pasti langsung kabur dong. Ya si perempuan ini tembus tembok, Bang. Wah, tembus tembok? Jadi sebelum tembok kan ada dispenser. Oke. Nah dia tembus dispenser itu, Bang. Tapi sebelum tembus dispenser dia senyum sama, entah sama aku atau gimana ya, dia senyum kayak senyum Joker, Bang. Oh, lebar? Lebar sampai sini, senyum. Itu wajahnya cantik banget, Bang. Sampai sekarang masih kebayang. Cantik? Cantik. Enggak macem-macem gitu mukanya? Enggak hancur, enggak apa, cantik. Oke. Aku juga nggak merinding. Tapi pas dia nembus itu dispenser tembok gitu kan, langsung tuh mikir, aduh itu bukan orang deh kayaknya gitu kan. Langsung merinding, Bang, langsung. Tapi nggak seketika langsung kabur, nggak. Gue sempet-sempetnya nurunin itu kontainer dulu, 7-7-nya gue turunin.
Oke. Udah turun selesai semua, nggak berani lagi ke atas. Sampai nunggu sip 2 datang. Baru enggak kalau itu bukan Barunya manusia. kalau itu bukan manusia, Bang. Gila. Sampai sekarang juga masih kebayang wajahnya itu. Tapi bener-bener cantik sih. Kan sip 2 datangnya jam 3 ya kan. Udah dari situ nggak mau naik lagi aku. Salahnya saya tuh ngisi barengnya pas zuhur. Mungkin kan kalau kata orang kalau zuhur azan gitu nggak boleh ngelakuin apa-apa ya aturan. Apalagi saya berisik. Kalau bisa sholat. Hah, Ajan iya. sholat. Itu. Oke. Udah aku nggak cerita sama teman aku itu. Takutnya kalau cerita dia takut ya. Iya, iya. Terus masih di toko yang tersebut tuh selang beberapa hari di shift 2 saya itu mau ngambil uang tukeran di Brankas. Tukeran apa nih, Mas? Uang tukeran koin Oh, buat recehan. kasir. Iya, Iya. iya. Itu kan Brankasnya ujung banget. Yang tadi saya ngelihat perempuan itu kan di depannya. Ya kan? Brankasnya masih ujung banget. Aduh, malam nih jam 8 lah, sekitar jam 8. Deg-degan juga, Bang, naik buat ngambil duit. Ya berani-beraniin lah, kalau kagak ngambil kan kasihan kasir, mana masuk berdua. Aku masuk sama kasir terus, Bang. Lagi ngambil koin, buru-buru lah itu. Ada barang jatuh. Itu tumpukan botol aqua yang 600 mili. Oke. Itu disusunnya rapi, ya kan? Di bawahnya ini nggak penyok, masih bagus lah, masih gres bagus gitu kan. Itu jatuh, prak gitu. Udah gitu ketumpukannya nggak banyak, nggak lebih dari 4. Gue ingetnya aqua itu di bawahnya masih aqua yang masih bukan yang jelek, ngerti gak? Bukan yang lapuk gitulah. Iya. Baru-baru ditaro, jatuh, gedobrak. Itu sampingnya itu ada botol-botol yang lain, tapi yang jatuh itu doang. Jatuh sendiri. Jatuh semuanya. Oh, Jatuh. semuanya? Iya. Wih. Brak gitu kan. Udah langsung turun, gak berani lagi ke atas. Mau tutupan baru naik ke atas. Yang beresin ya yang sip 1 besok, ya kan. Ini ada lagi nih kejadian. Temen gue cerita, Oke. sip 2 dia lagi ngisi barang, ngambil barang ya. Dia cerita katanya diketawain sama kuntilanak. Yes. Tapi sebelum diketawain sama kuntilanak, dia denger suara anak ayam. Tik 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 gitu. Di situ nggak ada yang melihara ayam, Bang. Orang sampingnya itu yang pembuatan roti, ibaratnya gitu ya. Ruko roti gitu. Sampingnya gedung kosong. Oke. Itu suara ayam dari mana gitu kan. Nggak lama dia lagi ngisi barang, diketawain sama Kunti. Oh. Dia cerita sama saya gitulah. Iya, iya. Beneran lu, Pal gitu. Namanya Ripal ya. Beneran lu, katanya. Gue diketawain. Itu nyaring banget katanya. Suaranya deket apa jauh gitu kan. Suaranya itu jauh. Berarti deket, Pal gituin. Serius? Iya. Tapi gue merinding sih. Gitu. Iya. Kapan lo? Semalam. Serius? Iya katanya. Emang dari pas aku ngeliat itu langsung kayak sering gitu. Jadi terlalu sering ininya aktivitasnya. Aktivitas si Kuntinya ini kayak mau nunjukin kalau gua ada di sini gitu. Eksistensinya dia. Iya. Tapi di 2013 yang pertama kali saya ke situ nggak ada penampakan apa-apa. Cuman paling ya entah langkah atau apa yang jatuh. Iya, iya. Pas kedua kali saya ke situ malah banyak, makin sering gitu. Lebih agresif. Eksistensinya masih parah lah gitu ya. Oke. Saya waktu itu mau masuk shift 2 ya. Kan sebelum turun buat operasional bawah kan kita di atas buat istirahat dulu lah. Capek kan baru datang. Istirahat, aku lagi duduk di ujung lorong gudang. Oke. Dandan lah segala macem gitu kan. Di depan pintu masuk gudang itu ada kaca. Kaca panjang kaca gitu kan. Itu aku ngelihat ada yang lewat baju putih ke toilet. Kalau toiletnya masih sama posisinya di belakang itu. Depannya ada tangga. Aku ngecek nggak ada orang, tapi ada yang lewat putih. Kelihatan dari kaca. Makanya aku tahu ada yang lewat. Soalnya kelihatan dari kaca itu. Oke. Jangan-jangan si Kunti lagi gitu kan. Tapi bodo amat lah gitu kan. Aku beres-beres lagi, baru kelar turun. Nggak lama supervisor datang. Itu supervisor datang, ngecek-ngecek segala macem.
izin ke toilet. Pas turun-turun mukanya pucet. Si supervisor ini? Ha-ha. Gimana tuh maksudnya? Mukanya pucet dari atas, dari kamar mandi. Oke. Dia diem ya, kayak orang kesambet lah. Terus aku tanya, kenapa pak? Suwe, kata gitu. Kenapa pak? Gue diliatin tuyul, katanya gitu. Di kamar mandi? Di depan kamar mandi. Oh. Jadi kan kamar mandi, yang depan itu kan galon aqua. Itu lembab banget sih emang galon aquanya. Ke atas loteng. Si anak kecil itu, kalau kata dia tuyul ya, anak kecil itu di belakang tangga, lagi jongkok, pakai celana koloran doang, kata dia gitu. Serius pak? Iya. Bapak kok ngeliat? Ya orang kamar mandi yang nggak saya buka, nggak saya tutup, katanya gitu. Pantesan ngelihat, kata gue. Oh, jadi pas di dalam, pas dilihat dari luar ada. Pas sudah selesai dia ngeliat ada anak kecil itu. Iya. Mungkin karena nggak ditutup kali ya kamar mandinya ya. Aturan kan yang nggak boleh gitu lah, harus bersih ibaratnya ya. Kayaknya sih penghuni situ nggak suka kalau kotor. Oke. Sama yang aku dilihat itu mungkin karena berisik, jadi diliatin sama si kuntinya itu. Ternyata selama saya nggak di toko itu pernah ada kejadian Oke. kepala toko sama kasir di loteng atas berdua kesurupan si ceweknya nih, kasirnya. Nah dari situ banyak penampakan katanya. Kesurupan gimana tuh udah di atas maksudnya? Ya kesurupan di loteng atas itu. Dia berdua nggak tahu ngapain ya kan. Oke. Turun-turun dia si ceweknya kesurupan kuntilanak, ketawa-ketawa. Itu aku ternyata baru tahu, diceritain sama kasir. Mbak, dulu tuh ada yang kesurupan di sini, kayak gitu. Emang kenapa? Kayaknya mah dia pacaran di atas, kayak gitu. Mungkin marah kali ya, aku gituin. Dia pas turun itu susah disembuhinya, katanya. Oke. Udah dipanggilin ustadz, gak bisa. Terus si kuntinya ini ternyata bilang, jangan kotorin tempat saya. maksudnya itu apa ya, jangan kotorin tempat saya? Aku tanya gitu. Ya dia kan berduaan mbak di atas di loteng, ngapain? Kata dia gitu, kata si kasir saya ini. Mungkin kalian mencari keringat di atas. Ketahu dah. Soalnya loteng atas itu nggak pernah dibersihin sih. Ya berantakan gitu kan, banyak-banyak barang yang nggak kepake taruhnya di loteng atas. Ya itu kan pengalaman saya di minimarket. Di 2020 saya resign. Oh, 2020? Udah. Pas setelah pandemi atau sebelum pandemi? Pas pandemi. Oke. Nah, resign abis menikah, resign nih kan. Oke. Di 2021 nih karena bete ya bang, saya nyari kerjaan lagi. Dapet dah nih di salah satu mini warehouse. Apa? Mini warehouse. Jadi apa tuh? mini warehouse dia kayak sistem online gitu, belanja kebutuhan hari-harian secara online. Kan pas lagi pandemi kan 2021. Iya. Pokoknya serba online tuh. Serba online semua kan. Saya ngelamar sebagai admin online. Oke. Di daerah Jakarta Barat. Deket sama kontrakan saya. Itu lantai 3 ruko, lantai 3 ya kan. Tapi yang kepake cuma 2 ruko doang. Sampingnya itu kosong. Lantai 3-nya kosong. Yang kepake lantai 2. Pas saya masuk itu masih pada SO kayak ngitung-ngitung data stok opening gitu kan saya masih baru, masih belum paham gimana sistemnya, cuman ngikut ngitung-ngitung doang. Dari atas yang SO itu sendirian cowok ngibrit ke bawah, katanya suwe gue diliatin, gak tadi gitu. Aku masih baru, belum kepo gitu kan. Dia pada nimbrung katanya diliatin sama genderuwo. Genderuwo. Iya, entah itu genderuwo atau apa, hitam tinggi, berbulu katanya. Dia itu rukonya kan 3, gudangnya kan yang pakai 1 tuh. Keluar kamar mandi tuh nggak kepake. Dari kamar mandi ke atas lantai 3 nggak kepake lagi. Jadi itu rukonya serem sih, dibilang serem juga emang. Sampingnya juga kosong, dia udah kosong lama. Itu kan ada perombakan karena sistemnya online-nya itu makin meningkat. Ruko samping dibuka, dipakai sama kita ini, sama lantai atas juga dibuka juga. Dirombak semua ya. Ada penambahan personil segala macem ya kan. Pas lagi dibuka itu ada yang ngeliat anak kecil katanya lari-lari. Di situ, di ruko itu? Iya. Yang samping, ruko yang kosong itu. Kataku emang anak siapa lari-lari gitu kan. Ada tadi ada anak kecil. Teman aku yang lihat itu yang bisa ngelihat makhluk halus gitu ya. Dia cerita, Mbak tadi ada anak kecil lari di tangga, kata dia gitu.
Mbak kalau mau ke tangga hati-hati ya, kata dia gitu bilang. Ah lu apaan sih? Iya kan samping rukonya itu kosong lama, kata dia gitu. Apalagi yang atas, kata dia gitu. Nah, aku sendiri nih ngalamin. Kan kalau admin kebagiannya di ruko yang samping itu, yang kosong baru dibuka di lantai 3. Aku lagi sip 1 mau buang air kecil lah ke kamar mandi. Tapi kamar mandi yang atas lantai 3 belum dipakai, masih belum dibenerin. Turun ke bawah lantai 2. Udah selesai. Sebelum keluar, beneran ada yang lari-lari di tangga. Aku pikir kan, piker-piker lagi pada ngambil barang, ya kan? Ternyata nggak ada yang ke lantai itu. Lagian kan kalau ke atas buat admin doang. Iya. Jadi kan toilet lantai 2, keluar tangga itu tangga admin di situ. Aku bilang tadi nggak ada yang ke tangga ya? Nggak ada. Serius kayak gitu. Ih nggak ada mbak. Langsung merinding semuanya tahu. Itu aku masih masuk 4 orang. 4 orang siang. Oke. Ya. Terus ada lagi kejadian nih. Teman aku, kalau itu teman aku. Masih tempat yang sama juga? Yang ini, yang di mini warehouse ini. Oke. Kan kita tadinya toko normal, ya kan? Jadi 24 jam. Terus SO malam tetap ada. Itu di lantai 2 yang sebelah sini, yang gedung pertama. Lagi SO, si adminnya kan nginput barang, ya kan? Nginput, si pikernya ngitung. Itu si pikernya itu ada di gudang samping, nggak ada di depannya dia. Dia pikir temen itu ada di di depannya dia. Dia pikir ini, teman saya pikir ada di depannya. Barangnya itu gerak, kayak makanan itu gerak gitu. Kayak kegeser gitu. Dia ngeliat, itu ada yang kegeser. Kirainnya ada temennya. Padahal temennya lagi di samping, lagi ngitung buah. Kegeser sendiri itu? Kegeser. Dia cerita pagi-pagi, Mbak tadi gue ngeliat ada makanan yang kegeser, kata gitu. Tikus kali ya, gue gituin. Mana ada tikus, katanya gitu. Iya emang gak ada sih, gak ada tikus. Apaan dia, katanya. Gak tahu. Sering kegeser gitu. Di lantai 2 itu emang ada penunggunya. Kalau kata teman saya yang indigo itu ya itu, yang tinggi besar berbulu. Apa itu? King Kong? Genderuwo kali ya. Oke, genderuwo guys. Iya. Nah nih Mbak Nunung, selama kerja di Indomaret nih udah 8 tahun ya, 7-8 tahun kurang lebih ya. Itu teman-temannya kayak kepala toko atau karyawan yang lain pernah juga ngalamin kejadian horor di tempat itu juga tuh Mbak? Pernah. Kayak gimana tuh yang teman yang lain, yang selain diketawain yang tadi tuh? Kalau yang kepala toko nih, yang perempuan, dia bilang katanya sebelum saya masuk di toko itu, dulu itu saya pernah ngeliat Nung, katanya. Apa? Saya ngeliat pramuniaga saya di atas, kayak gitu. Padahal pramuniaga saya di bawah, lagi ngerokok. Itu siapa, Bu? Ketahu. Saya tuh ngelihatnya bener-bener dia gitu. Bentuknya emang manusia. Pas saya turun ternyata dia ada di bawah, lagi ngerokok gitu. Iya udah lama banget itu mah, udah tahun berapa gitu kan. Oh, terus ada lagi gak gitu nih? Kalau di setengah semua ada. Kayak konsumen pernah ngeliat, katanya pramuniaganya lagi duduk di tangga. Terus dia nanya, Bang, ada produk ini nggak gitu kan? Bisa diliatin nggak di gudang gitu. Terus dia nggak jawab. Diem aja yang duduk di itu. Pas dia keluar, kan kalau zaman dulu itu masuk cuma berdua, pagi 2 orang. Si pramuniaga itu di depan, nggak ada yang di belakang. Kepala toko juga di depan. Jadi itu tokonya juga kecil, selorong doang. Nah kalau yang di toko baru itu, ya itu yang teman saya diketawain doang itu, nggak ada lagi. Nah terus kalau misalkan Mbak Nunung waktu itu yang di tangga nih ya, yang di jembatan tuh yang ada kupu-kupu malam gitu ya, wanita malam itu ya. Sampai rumah nanya gak ke bokap kalau Pak, Bapak nggak ngeliat kalau di situ ada sosok cewek di belakang cewek itu? Iya, aku nanya. Dan dia benar-benar nggak ngeliat? Nggak ngeliat. Itu juga tinggi banget sih, kalau dari seharusnya tinggi ya kelihatan. Tapi pas di bawah normal, ukuran normal. Tapi nggak diajakin ngobrol, nggak interaksi? Diem, saya pikir diem nunduk gitu. Serem deh. Masih pokoknya. kebayang mukanya?
masih. Masih kebayang. Kalau yang kuti-kuti itu entah kenapa saya sering ngeliat gitu. Oke. Sering ngeliat yang begituan. Mungkin terlalu peka kali ya. Mungkin Mbak Nunung menghayati ya sosok-sosok gitu ya. Iya bisa nih, jadi. Mbak kan katanya pengen kepo juga nih, mungkin teman-teman juga kepo nih tentang minimarket ya. Ya itulah Maret gitu kan. Katanya kalau barangnya hilang, misalkan bulan ini ada hilang nih barang nih, susu atau air atau apa itu ya, itu yang ganti perusahaan atau karyawan, Mbak? Yang ganti karyawan. Oke. Tapi setiap toko itu punya budgetnya masing-masing. Budget apa tuh? Budget dari perusahaan. Oke. Misalkan hilangnya sekian, dibantu sama perusahaan berapa persen, sisanya kita. Oke. Dibagi per porsi, per jabatan. Per jabatan ya. Jadi setiap bulan selalu nombok gak sih, Mbak, selama di situ? Enggak, kan tergantung dapat tokonya yang aman nggak gitu. Kalau yang di toko pertama itu sih aman. Oke, jarang banyak yang ngutil-ngutil gitu ya. Iya. Terus sama ada lagi waktu saya di apartemen. Oke. Itu tetap di daerah Jakarta Barat juga. Itu apartemen ternyata di depannya bekas orang bunuh diri. Wih. Jatuhnya di persis depan minimarket saya itu katanya. Itu saya lagi makan malam, pokoknya kejadian itu malam terus ya. Itu lagi makan malam di gudang depan itu, kan gudangnya kecil, apartemen kecil tuh ya. Di gudang depan itu ada tumpukan deterjen yang jatuh tengahnya. Nggak tahu itu gimana ceritanya, pokoknya tahu jatuh ya. Lompat dia. Kan tumpukan deterjen yang tengahnya itu jatuh, deterjen yang di dalam, yang di rak, bukan yang di dalam dus. Yang di rak itu kan dari tumpuk-tumpuk, jatuh sendiri. Pas aku lihat nggak ada tikus, nggak ada apa. Iya. Kalau kerja di minimarket itu, Mbak, berapa jam sih? 8 jam sih ya seharusnya, cuma sisanya ya loyalitas Tanpa batas. tanpa batas. Nanti diiniin lagi aku. Iya, harus itu loyalitas. Kita sebagai pegawai yang baik, pegawai yang rajin, Iya, loyalitas tanpa batas. harus. Semangat. Berangkat pagi pulang maghrib ya. Sip 1. Iya. Sama, ngerasain juga. Nah, pernah gak sih, Mbak, nih kita bahas masalah pengalaman mungkin ya, mungkin teman-teman yang sering bah ke Indomaret atau ke Alfa. Pernah gak sih, Mbak, nge-give atau nangkep gitu orang yang lagi ngutil, misalkan lagi ngambil susu, ngambil coklat. Pernah gak, Mbak? Pernah. Gimana tuh, Mbak, selama itu? Yang nge-gap itu asisten saya, Oke. asisten kepala toko. Dia itu nge-gap lagi ngambil coklat. Iya, iya. Udah ketahuan, tapi dia nggak mau ngaku. Akhirnya ditangkap, ditaruh ke gudang. Iya. Dia lo mau gimana nih, gitu kan? Mau bayar atau gue laporin RT, kata gitu, polisi, gitu kan? Ya udah dibayar itu 2 kali lipat yang Ada diambil. barangnya? Ada barangnya. Ditaruh di mana? Di dalam celana. Sama satu lagi pernah ada susu. Susu. Tapi itu nggak ke gap langsung, udah lihat CCTV udah hilang. Oh, udah hilang. Nah, itu yang di pinggir jalan raya itu dia. Kalau yang pinggir jalan raya lebih riskan sih. Lebih riskan ya. Nah, parah kalau itu mah. Kalau gua Mbak Nunung pernah nangkep juga ibu-ibu. Jadi dia apa ya, susu, Mbak, percaya gak? Susu Sunlight, susunya yang botol itu ada 4, Sunlight-nya 5 sama Rinso Iya. di perutnya. Jadi dia yang udah ada tas dalam, didesain sama dia. Gitu, itu yang lihat MD saya waktu itu. Saya kan masih jadi pramuniaga kan, MD yang lihat. Dia ngintip-ngintip lah, biasa lah, kalau kayak kalau udah mencurigakan udah kita pura-pura display kan. Iya, benar. Pura-pura beres-beres, kerak-kerak gitu kan. Diintipin, diliatin, langsung ditaruh ke belakang. Si ibu tarik, "Bu, ikut ke belakang." Biasalah di tangga tuh, tangga dalam dekat kamar mandi. Dro, yang dipanggil. "Iya, Bang." Iya. Langsung saya samperin. Oh, biasalah, ibu buka bajunya gitu kan. "Ingat, Bu, udah tua." Kasihan sih, kata Kak. Akhirnya ya udah, pas di dasternya dibuka ternyata ya itu ada tasnya di dalam. Gitu ya. Berarti kan udah spesialis dong jatuhnya. Wah, kita gimana ya? Nggak tega orang tua, cuman kita yang nombok mulu kan. Ya akhirnya damai sih di situ, dimaafin. Cuman ya udah, jangan lakuin lagi. Udah ada tasnya loh. Iya. Berarti kan udah siap. Udah keplotan. Iya, bingung ya kadang ya.
Mungkin dia buat anaknya, mungkin ya buat keperluan pribadi. Di lain sisi ya kita kan nombok terus ya Mbak ya. Itu sih pengen laporin polisi juga tanggung, kasusnya begitu doang. Kalau ya dia nyolong harga diri sih ya oke lah ya kan. Aduh, keperjakanku diambil. Lapor ke siapa tuh? Ke KUA itu lapornya. Oke sob, mungkin itu sekian ya kisah pengalaman horor yang ada sama Mbak Nunung ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, semangat para pejuang keluarga, semangat para pejuang rupiah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semoga hidup selalu dalam keberkahan, dan semoga teman-teman di rumah yang belum kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang udah dapat kerja semoga bisa menjadi karyawan tetap, dan buat teman-teman yang lagi usaha semoga dilancarkan usahanya, dan buat teman-teman yang masih jomblo semoga bertemu dengan pasangannya, dan semoga teman-teman yang udah menikah diberikan anak yang soleh dan soleha, dan buat teman-teman yang jarang mandi pagi semoga sadar kalau mandi pagi itu bagus, apalagi berjemur di tengah matahari pagi itu sejuk banget, dan gue belum berhasil melakukan itu. Masih sibuk rebahan pagi. Ngantuk. Sekarang udah jam 10 malam. Aman ya? Aman. Merinding syahdu ya? Tadi merinding. Di sini sepi banget ya Mbak ya? Hmm. Jadi suasana sini tuh emang sepi banget. Kayak hati kalian. Bercanda. Udahlah, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jadi aku apa saya nih? Jadi Mbak Nunung tadi bingung dia, grogi dia. Semua tuh kata keluar. Belum aja aneh, ente. Dadah.